Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadiana Dwi Prastiwi dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Rombel A Ekonomi Pembangunan dengan NIM 7111422002. Di sini saya akan menjelaskan jurnal penyesuaian saya yang telah saya buat, dan saya akan membacakan ayat-ayat jurnal penyesuaian berdasarkan halaman 134 sampai 135. Pada ayat pertama, perlengkapan kantor telah terpakai selama triwulan 1 sebesar 4 juta. Di sini saya mengetahui bahwa ada pengurangan perlengkapan kantor. Hal ini dibuktikan dengan sudah terpakainya perlengkapan kantor selama triwulan 1 sebesar 4 juta. Sehingga terdapat dua akun yang kena. Yang pertama yaitu beban perlengkapan kantor. Kenapa beban? Karena ada pengorbanan. Pengorbanan tersebut itu berupa apa? Adanya pengurangan perlengkapan kantor sebesar 4 juta. Berarti beban bertambah berdasarkan rumus akuntansi debit kredit berada pada kolom debit sebesar 4 juta. Kenapa 4 juta? Karena sudah diketahui terpakainya sehingga tidak perlu diselisihkan. Akun kedua yang kena yaitu perlengkapan kantor. Kenapa perlengkapan kantor? Disesuaikan dengan ayat pertama, akun yang kena yaitu perlengkapan kantor berada di kolom kredit. Kenapa di kolom kredit? Karena perlengkapan kantor itu kan masuknya pada aset lancar atau aset jika berkurang akan masuk ke dalam kolom kredit sehingga 4 juta. Sehingga dapat disimpulkan pada ayat pertama akun yang kena yaitu beban perlengkapan kantor sebesar 4 juta masuk dalam kolom debit dan perlengkapan kantor sebesar 4 juta masuk di kolom kredit. Ayat kedua yaitu persediaan suku cadangan BUS yang masih tersisa atau belum terpakai akhir triwulan 1 sebesar 30 juta. Di sini saya mengetahui bahwa ada aktivitas pengurangan. Hal ini dibuktikan dengan adanya sisa hasil persediaan suku cadangan. Namun di sini belum tahu berapa yang hilang sehingga perlu pengurangan. Akun pertama yang kena yaitu beban pemakaian suku cadang. Kenapa beban? Karena ada pengorbanan. Pengorbanan tersebut berupa apa? Pengurangan persediaan suku cadangan BUS. Berarti beban pemakaian suku cadangan masuk ke dalam kolom debit sebesar 7 juta. Kenapa 7 juta tidak 30 juta? Hal ini dikarenakan 7 juta itu hasil dari pengurangan persediaan suku cadangan awal itu sebesar 37 juta dikurangi dengan persediaan suku cadangan akhir sebesar 30 juta. Hasilnya yaitu 7 juta. Sehingga beban pemakaian suku cadangan masuk ke dalam kolom debit sebesar 7 juta. Akun yang kedua yaitu persediaan suku cadangan. Kenapa persediaan suku cadangan? Disesuaikan dengan ayat kedua yang kena yaitu persediaan suku cadangan. Persediaan suku cadangan itu kan masuk atau sama dengan peralatan atau perlengkapan yang ada pada aset lancar atau tetap, sehingga jika aset berkurang akan masuk ke kolom kredit, sehingga persediaan suku cadangan berkurang masuk ke dalam kolom kredit sebesar 7 juta. Sehingga disimpulkan beban pemakaian suku cadangan 7 juta pada kolom debit dan persediaan suku cadangan berada di kolom kredit sebesar 7 juta. Pada ayat keempat, semua aktiva tetap kecuali tanah disusutkan sebesar 10% dari harga perolehan per tahun. Di sini saya mengetahui bahwa semua aktivitas tetap atau semua aktiva tetap disusutkan kecuali tanah. Aktiva tetap itu kan
ada tanah, ada bangunan, ada bus, ada peralatan. Kecuali tanah, berarti yang disusutkan pertama yaitu eh, bangunan, bus, dan peralatan. Yang pertama itu ada beban penyusutan bangunan. Kenapa beban? Karena ada penyusutan atau ada pengorbanan yang dilakukan. Pengorbanan tersebut berupa apa? Disusutkannya nilai bangunan sebesar 10 juta. 10 juta ini dari mana? Dari perhitungan eh, persentase penyusutan sebesar 10% dikali harga perolehan per tahun. Harga perolehan per tahun bangunan sebesar 100 juta, sehingga 10% dikali 100 juta hasilnya adalah 10 juta. Sehingga beban penyusutan bangunan berada di kolom debit sebesar 10 juta. Kenapa berada di kolom debit? Karena beban bertambah. Beban bertambah berada di kolom debit sebesar 10 juta. Akun kedua yaitu akumulasi penyusutan bangunan. Kenapa tidak bangunan saja? Karena yang disusutkan itu kan nilai, bukan jumlah. Mungkin kalau yang disusutkan hanya jumlah seperti ayat 1 dan ayat 2, itu akun yang kena itu bangunan. Kalau yang disusutkan hanya nilai, itu masuknya akumulasi penyusutan bangunan. Akumulasi penyusutan bangunan masuk ke dalam kolom kredit sebesar 10 juta. Kenapa masuk ke dalam kolom kredit? Kan karena bangunan itu kan masuk ke dalam aset ya. Aset berkurang itu akan masuk ke dalam kolom kredit sebesar 10 juta. Yang kedua adalah bus, sama dengan penyusutan bangunan. Kenapa ada beban? Karena ada pengorbanan penyusutan nilai bus sebesar 100 juta. 100 juta ini dari perolehan perkalian 10% dikali harga perolehan per tahun bus. Harga perolehan per tahun bus sebesar 1 miliar. Berarti 10% dikali 1 miliar, yaitu 100 miliar. Akun pertama, beban penyusutan bus di debit sebesar 100 juta. Sebesar 100 juta. Kenapa di kolom debit? Karena ada beban bertambah sebesar 100 juta di debit. Terus baru gitu, ya, akun kedua yaitu akumulasi penyusutan bus. Kenapa akumulasi? Karena yang disusutkan hanya nilai, sama dengan bangunan, sehingga di kolom kredit sebesar 100 juta. Yang ketiga itu ada beban penyusutan peralatan kantor, sama dengan bangunan atau bus. Sehingga beban penyusutan peralatan kantor masuk dalam kolom debit sebesar 5.200.000 dan akumulasi penyusutan peralatan kantor masuk dalam kolom kredit sebesar 5.200.000. 5.200.000 ini dari apa? Dari 10% dikali harga perolehan per tahun. Harga perolehan per tahun peralatan kantor sebesar 52 juta. Berarti 10% dikali 52 juta, hasilnya ada 5.200.000. Ayat keempat, iklan dibayar di muka adalah iklan di harian Suara Merdeka untuk 10 kali penerbitan sampai akhir Maret. Iklan yang sudah diterbitkan sebanyak 4 kali. Sebanyak 4 kali. Berarti saya membayar iklan dibayar di muka awalnya adalah 3 juta. Berarti 3 juta tersebut itu untuk 10 kali terbitan, namun masih diterbitkan 4 kali. Berarti kan masih kurang 6 kali. Ada 2 akun yang kena, yaitu beban iklan dibayar di muka dan iklan dibayar di muka. Beban iklan, kenapa harus beban? Karena ada pengorbanan. Pengorbanan tersebut berupa apa? Sudah ada pengurangan atau sudah ada penayangan iklan sebesar 4. Sehingga ada pengorbanan, masuknya adalah beban. Beban iklan bertambah masuk ke dalam kolom debit sebesar 1.200.000. 1.200.000 ini dari 4 kali penerbitan per 10 kan dibayarnya 3 juta itu kan untuk
penerbitan 10 kali, tetapi masih ada 4 kali. Berarti ngitungnya 4/10 dikali eh, pembayaran awal sebesar 3 juta. Hasilnya yaitu 1.200.000. Yang kedua adalah iklan dibayar di muka. Kenapa iklan dibayar di muka? Karena sesuai dengan konteks atau sesuai dengan ayat 4 yaitu iklan dibayar di muka. Iklan dibayar di muka itu kan masuk ke dalam aset berupa aset lancar atau aset yang bisa aset yang kurang dari 1 tahun. Sehingga jika aset berkurang akan masuk ke dalam kolom kredit sebesar 1.200.000. Em, Ayat kelima, asuransi dibayar di muka adalah asuransi bus untuk 1 tahun. Asuransi per bulan adalah 1 juta. Nah, ini kan yang diketahui masih Maret ya. Berarti kan ada 3 bulan. 1 juta dikali 3 yaitu 3 juta. Untuk sampai bulan Maret. 3 juta sampai bulan Maret. Berarti akun yang kena itu beban asuransi dan asuransi dibayar di muka. Kenapa beban? Karena sudah ada pengurangan, kan harusnya 1 tahun, sudah berjalan 3 tahun, berarti kan sudah ada pengurangan atau pengorbanan, sehingga maksudnya adalah beban asuransi masuk di kolom debit. Kenapa harus di kolom debit? Karena bertambah, beban tersebut itu sudah bertambah. Beban bertambah 3 juta, 3 jutanya itu dari eh, asuransi per bulannya itu kan 1 juta. Nah, sudah diketahui sampai bulan Maret. Bulan Maret itu kan Januari, Februari, Maret ada 3 bulan. Berarti 1 juta dikali 3 bulan yaitu 3 juta. Yang kedua yaitu asuransi dibayar di muka. Kenapa asuransi dibayar di muka? Disesuaikan dengan konteks atau ayat kelima yang mengangkat asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka itu masuk ke dalam kolom kredit sebesar 3 juta. Kenapa masuk ke dalam kolom kredit? Karena kan termasuk aset lancar, sehingga aset jika berkurang akan masuk ke dalam kolom kredit sebesar 3 juta. Ayat nomor 6. Sampai akhir periode terdapat beban komisi yang belum dibayar sebesar 2 juta. Nah, ini kan berarti kan belum membayar atau adanya utang, sehingga akun pertama yang kena adalah beban komisi. Kenapa beban komisi? Kan belum ada pengorbanan atau belum ada pengurangan, sehingga beban komisi ini diambil dari konteks ayat ke-6 yang mengangkat beban komisi dulu. Beban komisi kan belum dibayar, berarti kan belum ada pengurangan, sehingga masuk di kolom debit sebesar 2 juta, sebesar 2 juta. Yang kedua adalah utang komisi. Kenapa utang? Karena kan belum dibayar, sehingga menjadi utang. Sehingga utang komisi sebesar 2 juta masuk ke dalam kolom kredit. Disimpulkan bahwa beban komisi masuk dalam kolom debit sebesar 2 juta, utang komisi masuk di kolom kredit sebesar 2 juta. Ayat ke-7. Ayat ke-7 yaitu beban bunga belum dibayar sebesar 1 juta, sama dengan ayat ke-6. Berarti beban bunga yang pertama akunnya beban bunga masuk ke dalam kolom debit sebesar 1 juta, dan yang kedua adalah utang bunga karena kuncinya adalah belum dibayar sehingga menjadi utang masuk ke dalam kolom kredit sebesar 1 juta. Utang bunga kenapa masuk kolom kredit? Bahkan berdasarkan itu rumus akuntansi debit kredit, jika utang bertambah atau kewajiban bertambah masuk ke dalam kolom kredit, sehingga disimpulkan bahwa beban bunga masuk ke dalam kolom debit sebesar 1 juta, utang bunga masuk ke dalam kolom kredit sebesar 1 juta. Begitulah penjelasan jurnal penyesuaian yang saya ketahui. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.